ya, implementasi dalam arti kita ngolah data gitu ya. Jadi kalau kemarin implementasi eh, katakanlah prosedur kita bekerja gitu ya. Nah, sekarang kita coba mengolah data dengan GLM gitu ya. Jadi untuk gambaran Anda bagaimana kita menggunakan GLM. Oke. Nah, misalkan kita punya data begini ya. Misalkan ini data saya ambil dari ada buku ya. Saya lupa nuliskan sumbernya. Nanti saya tulis sumbernya. Oke. Nah, dari data ini kita pakai statistik deskriptif ya. Kita plot terus kita duga nanti fungsi distribusinya akan seperti apa. Tuh. Nah, ternyata menggunakan statistik deskriptif saya menemukan data ini ternyata berupa data binomial karena hanya ya dan tidak. Ya tidak, ya tidak gitu kan. Berarti datanya ternyata data berdistribusi binomial. Nah, kalau berdistribusi nominal berarti Y-nya, variabel dependent-nya itu berdistribusi binomial. Ini, jadi N-nya 4 karenanya tidak pernah kadang-kadang sering terlalu. Itu ya. Oke, N-nya 4 kemudian Pi. Nah, kita tahu fungsi distribusi binomial mempunyai fungsi kepadatan seperti ini. Nah, ini harus kita ubah ke fungsi distribusi keluarga eksponensial menjadi seperti ini. Anda perhatikan. Oke. Nah, kalau begitu kita tahu rata-rata maupun variansa. Varian dari fungsi eh, binomial ya. NP dan NP kali satu min P.
Nah, karena datanya ini hanya data binomial, fungsi binomial, maka kita kan punya fungsi linknya. Ya. Fungsi linknya kemarin berarti kita bisa milih ini kan, logistik atau inverse normal atau inverse Gauss. Oke, bentar kita lihat kemarin. Ya, betul. Mu per satu min mu. Mu-nya n oke benar ya. Ini atau oke. Kalau sudah kita pilih fungsi linknya, kemudian kita ambil log dari fungsi kanoniknya. Ini logaritma dari fungsi link atau fungsi kanoniknya. Ini kan log dari pi ini, kita ambil logaritmanya. Nah, sedangkan komplemennya itu kan yang kan mu per satu min mu gitu kan. Ini komplemennya kan ini. Oke ya, jadi pilihannya kan ada satu, dua, tiga, empat. Ada pilihan ini. Nah, sekarang kalau kita pilih yang paling sederhana ini ya, fungsi logistik. Nah, saya share yang kemarin. Ya, biar, oh iya, belum saya taruh di Google Classroom ya. Nah, kemudian, sorry, sorry, sorry. Nah, yang ini. Ya kan? Binomial, ini fungsi kanoniknya ini. Mu satu min mu. Mu-nya kan rata-rata gitu ya. Oke. Nah, yang kemarin, terus kita ulangi balik ke sini. Misalkan kita ambil yang satu nih. Kalau kita ambil yang pertama tadi, log pi dibagi satu min pi, itu berarti kan modelnya kan beta x itu ya. Epsilonnya karena epsilon kalau kita ambil ekspektasinya itu kan ini ini kan ekspektasi dari H mu ya. Sudah diambil ekspektasinya baru diambil kanoniknya. Karena diambil ekspektasi, ekspektasi dari epsilon itu nol, nah, maka kita punyanya ini. Nah, sehingga kalau saya punya ini, maka bisa saya sederhanakan seperti ini. Maka nanti akan kita temukan pi-nya berapa. Oke. Nah, maka pi-nya ini. Pi-nya ketemu itu ditulis dalam bentuk matrik begini. Silakan Anda perhatikan.
Oke ya. Nah, untuk kode R-nya, ini print screen saya begini, ya. Mudah-mudahan kelihatan. Ini print screen dari R-nya, software R. Nah, sehingga saya peroleh hasil begini. Logitnya di sini ya. Ini min 386 0,397. Nih, kita peroleh ini hasil. Dengan yang tidak 0,00, kadang-kadang 0,004, sering 0,09, selalu 0,13 gitu. Nah, bentuknya ini persamaannya sehingga saya tulis ini ya. Lagi ini yang bawah nih. Min 3866 0397. Nih. Jadi kita memperoleh persamaannya gini. Oke, nah berarti di sini beta 1 itu kan 0,39 ini ya. Ini kan Y apa H mu atau ya H mu itu sama dengan min 386 plus 0,39 X. Nah, di sini betanya 0,39 berarti positif. Artinya apa? Berarti level mendengkur itu meningkat maka peluang serangan jantung juga akan meningkat karena B-nya positif. Tapi ini masih 0,3, 0,4 ya, masih di bawah 0,5. Nah, kalau B-nya ini mendekati 1, berarti semakin mendengkurnya semakin eh, intensitasnya tinggi, maka serangan jantungnya juga akan semakin tinggi. Ini sel ini. Nah, kalau betanya itu negatif, maka peluang serangan jantung akan menurun kalau mendengkurnya juga menurun, kan gitu ya. Nih, karena ini positif, artinya ini. Saya artikan itu. Tuh ya. Nah, yang tadi hasil ini, yang tidak kadang-kadang sering selalu, ini hasilnya ini saya tulis ulang. Sehingga orang yang tidak pernah mendengkur, itu peluang kena serangan jantungnya 0,02. Kadang-kadang 0,04, sering 0,09, sementara yang selalu mendengkur itu mempunyai peluang terkena serangan jantung 0,1324. Ini penggunaan GLM-nya. Nah, artinya apa? Ini saya terjemahkan. Silakan Anda cermati. Oke, ya. Orang yang tidak pernah mendengkur dari arti ini saya terjemahkan ya ini kalau Anda nanti nulis skripsi itu
tidak sekedar Anda punya ini terus disampaikan begini doang gitu, tapi justru ini yang penting. Anda menerjemahkan ini, angka-angka ini. Nih, artinya apa? Oh, gini. Jadi seseorang yang tidak pernah menengkur, maka peluang terkena serangan jantung 0,2 gini. Artinya kalau kalau ini saya pecah gini ya, satu, dua, berarti berarti orang yang tidak pernah menengkur itu dari 100.000 orang, probabilitas yang kena serangan jantung mendadak itu 2 orang, kan gitu. Sementara untuk yang level 5 ini satu, dua, ya berarti kan 100.000. Dari 100.000 orang itu peluang yang kena serangan jantung mendadak itu 13 orang, misalkan kayak gitu. Ya, jadi atau Anda hitung pakai ribuan juga nggak masalah. Kalau ribuan berarti kan 0,250 gitu ya, 51 untuk pembulatannya. Jadi mungkin dari 1.000 orang yang terkena serangan jantung sekian gitu ya. Nah, rasio sekarang kalau variabel kontrolnya, variabel yang kita katakanlah kita bisa mengontrol, yaitu orang yang tidak pernah menengkur gitu, itu kita anggap sebagai variabel kontrol, maka variabel kontrolnya kita anggap yang X0 ini, yang ini biasa, oke, independen, tapi dipengaruhi oleh kontrol. Sehingga saya bisa melakukan ini. Untuk level 2 yang kadang-kadang, jadi orang yang kadang-kadang menengkur itu mempunyai peluang 2,15 kali kena serangan jantung dibanding dengan orang yang tidak pernah menengkur. Gitu ya. Jadi ini justru ini yang penting kalau Anda nanti nulis skripsi. Lagi, jadi kalau begitu yang X5 orang yang selalu menengkur berarti 0, berapa ya? 132 dibagi 0,02 ini hasilnya berapa? Jadi orang yang selalu menengkur itu peluang terkena serangan jantung mendadak sekian kali daripada orang yang tidak pernah menengkur. Misalkan gitu, ya. Nih, 6,5 kali. Jadi orang yang selalu menengkur itu memiliki peluang 6,5 kali lebih besar terkena serangan jantung daripada orang yang tidak pernah menengkur. Jadi mungkin kalau Anda baca di koran, majalah kesehatan, koran yang bahas kesehatan, sering di situ disebutkan dari 1.000 orang Indonesia yang dari 1.000 orang dewasa di Indonesia yang terkena diabetes sekian. Nah, ini datanya begini nih. Ya, jadi diolah dari seperti itu. Nah, ini yang saya sampaikan gitu. Ya, sehingga GLM ini bisa nanti Anda gunakan untuk menulis tugas akhir. Nah, ini contoh ya, contoh saya ini kan kasus menengkur dan serangan jantung. Nah, di Indonesia kan sekarang misalkan ini bisa Anda teliti konsumsi gula, misalkan orang yang setiap hari meminum minuman apa mengkonsumsi gula sekian gram. Gula itu dalam arti gula putih ataupun gula merah gitu ya. Nah, maka peluang terkena diabetesnya sekian. Anda tinggal datang ke persahabatan. Kalau persahabatan nggak ada data. Kalau juga di persahabatan itu data dia punya data tidur ya. Jadi dia spesialis orang yang mempunyai gangguan tidur. Anda bisa minta data di persahabatan untuk menganalisis hubungan antara orang yang mengalami kesulitan tidur dengan misalkan gangguan jantung, gangguan kesehatan, dan seterusnya.
Tapi bisa juga misalkan Anda nanti menghubungkan antara eh, misalkan ini yang menarik sekarang program pemerintah makan gratis gitu. Nah, ada nggak kaitannya eh, konsumsi anak-anak yang mengkonsumsi eh, makanan gratis ini meningkatkan konsentrasi maupun motivasi belajarnya. Bisa Anda pakai GLM. Kemudian bisa juga misalkan banyak ya, kalau datanya sih banyak. Nah, yang jadi problem utamanya adalah eh, ketika Anda itu mahasiswa matematika, menganalisis skripsi itu harus yang berbau matematika, berbau dalam tanda kutip gitu ya. Harus ada matematikanya. Tidak bisa mahasiswa matematika nanti nulis tugas akhirnya tidak menyinggung matematika. Dan ini mulai trennya mulai banyak ini. Jadi mahasiswa matematika nulis bukan matematika. Kajian matematikanya hampir nggak ada. Jadi aneh gitu. Nah, saya harap Anda ke depan untuk tugas akhir ya nyinggung masalah matematika. Statistika boleh, tapi bukan masalah analisis datanya, tapi bagaimana metode menganalisis datanya. Jadi statmatnya, statistika matematikanya, bukan kalau dikasih data begini diapain, dikasih data begini diapain. Nah, itu miliknya orang statistika. Atau Anda menulis mengenai SI, SI sistem informatika. Nah, misalnya ada yang nulis mengenai AHP gitu. Nah, AHP itu kan untuk orang anak-anak kebijakan publik. Jadi matematikanya hampir nggak ada gitu ya. Jadi ada yang nulis pakai AHP ya ada. Karena itu kan sistem pengambilan keputusan. Nah, kalau Anda mau menganalisis sistem pengambilan keputusan, mungkin saya sarankan tidak menggunakan AHP, tapi menggunakan Bayes yang matematikanya ada. Jadi gitu. Ini kali lagi contoh yang sudah jadi implementasinya secara langkah-langkah kerja kemarin saya sampaikan. Sementara untuk menganalisis data juga ini saya sampaikan. Oke, saya kira itu. Eh, ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya untuk UAS, Pak, apakah boleh open book? Eh, boleh, boleh, boleh. Untuk AS boleh open book. Jadwalnya nunggu dari anu ya, dari prodi ya. Oke. Tugas akhir berarti sebelum UAS ya. Semua tugas harus dikumpulkan sebelum UAS. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, cukup saya taruh ini segera saya taruh di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak, Pak.